Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah malam ini. Cerita tentang pesugihan jenglot yang menjerat seorang bos besar pemilik PO Bos, terkenal bernama Baladewa. Di balik kejayaan dan kemewahan armadanya, tersimpan rahasia kelam, tumbal darah manusia untuk menjaga kekayaan dan kejayaan usahanya. Namun setiap perjanjian pasti ada waktunya dibayar. Dan malam ini sih kita akan membuka kembali kisah kelam itu. Kisah pesugihan jenglot tumbal darah bos PO Bos Baladewa. Malam itu, langit di Terminal Tirtonadi Surakarta digelayuti awan kelabu. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan air yang memantulkan lampu-lampu bus malam yang bersiap berangkat. Di antara deru mesin diesel dan suara kernet yang berteriak menawarkan jurusan, tampak seorang pria parubaya dengan wajah tegas dan mata dalam. Darmawan, pemilik besar PO Bos Baladewa. Ia mengenakan jaket kulit hitam, berdiri di depan bus terbaru miliknya. Bus berwarna biru tua dengan tulisan Baladewa Executive Class di bodinya. Para sopir menghormatinya. Sebagian takut, sebagian kagum. Bagi mereka, Darmawan bukan hanya bos, tapi juga simbol keberuntungan. Sejak ia mengambil alih perusahaan itu, semua armada selalu penuh penumpang dan tak pernah sekalipun gagal beroperasi. Namun, malam itu wajah Darmawan tampak tegang. Ia baru saja mendapat kabar buruk. Salah satu bus trayek Semarang-Blitar mengalami kecelakaan di jalur alas maut. Sopir dan 2 penumpang tewas di tempat. Anehnya tubuh mereka kering dan pucat seperti disedot habis darahnya. Salah satu kernet berlari tergesa menghampirinya. "Bos, polisi udah di lokasi. Katanya kecelakaannya aneh. Bus nggak rusak parah, tapi sopirnya meninggal dalam posisi menggenggam setir kuat-kuat." Matanya melotot. Darmawan menatap kosong ke arah hujan yang turun lagi. Perlahan tapi pasti. Dalam dadanya perasaan bersalah dan ketakutan menumpuk menjadi satu. Ia tahu, ini bukan kecelakaan biasa. Malam itu setelah semua pekerja pulang, ia masuk ke ruang bawah tanah di garasi pusat. Ruangan itu terkunci rapat. Hanya ia yang memiliki kuncinya. Lampu redup berkelap-kelip menerangi ruangan berlantai semen lembab. Di tengah ruangan sebuah meja kayu tua dipenuhi dupa, bunga 7 rupa, dan mangkuk kecil berisi darah ayam yang baru disembelih. Di pojok ruangan berdiri peti kayu jati dengan ukiran kuno. Darmawan mendekat pelan, tangannya gemetar. Ia membuka peti itu, dan dari dalamnya muncul jenglot kecil berambut panjang. Tubuhnya kering kerontang, matanya seperti bara merah yang hidup. Ku sudah beri darah seperti yang kau minta," bisiknya dengan suara serak. "Berhentilah menagih tumbal manusia. Aku sudah terlalu jauh." Jenglot itu diam, namun di udara terasa aroma busuk bercampur anyir yang menusuk hidung. Angin dingin berhembus dari arah peti, membuat dupa bergoyang liar. Tiba-tiba terdengar suara lirih seperti desis ular. Lalu sebuah bisikan menyeruak dari dalam peti. "Darah sopirmu belum cukup. Satu nyawa lagi sebelum bulan berganti." Darmawan mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat pasi. Jadi tahu, selama ini kekayaan dan kejayaannya tak datang cuma-cuma. Semua itu dibayar dengan darah manusia. Dulu ia berjanji hanya akan menyerahkan darah hewan. Tapi jenglot itu haus. Ia selalu menagih lebih. Beberapa tahun lalu, saat bisnis busnya hampir bangkrut, Darmawan nekat pergi ke lereng Gunung Lawu, ke tempat seorang dukun tua bernama Mbah Karso. Di sanalah ia pertama kali bertemu benda kecil itu. Sang dukun memperingatkan jenglot ini bukan barang mainan. Ia bisa memberi kekayaan, tapi akan menuntut nyawa. Darmawan tak peduli. Yang ia pikirkan hanya bagaimana menyelamatkan usahanya. Setelah ritual itu, dalam waktu singkat, dia berhasil membeli armada baru, membuka rute-rute besar, dan jadi salah satu pengusaha transportasi terbesar di Jawa. Namun sejak itu pula, tiap tahun selalu ada korban. Sopir yang tewas mendadak, penumpang hilang tanpa jejak, bahkan mekanik yang ditemukan mati tergantung di garasi dengan tubuh membiru. Semua orang menganggap itu kebetulan, tapi Darmawan tahu siapa dalangnya. Malam semakin larut. Di atas peti, darah di mangkuk perlahan surut seperti terserap oleh udara. Jenglot itu kini membuka matanya lebih lebar, menatap Darmawan dengan tajam. "Janjimu belum lunas, Darmawan." Suara itu menggema di kepalanya.
Ia berlutut menggigit bibirnya sendiri sampai berdarah, mencoba menahan ketakutan yang sudah menelannya. Aku tak sanggup lagi. Jangan ambil nyawa mereka. Ambil aku saja kalau kau mau. Namun Jenglot hanya tertawa lirih. Suaranya seperti paku diseret di atas batu. Belum waktumu manusia serakah. Roda harus terus berputar. Dengan darai, tiba-tiba lampu di ruang bawah tanah padam. Suara bus di luar terdengar jauh, bergema seperti jeritan. Ketika lampu kembali menyala, peti kayu itu terbuka lebar. Jenglotnya menghilang. Darmawan terdiam. Dadanya sesak. Dari arah pintu keluar, ia mendengar langkah kaki seseorang. Lalu tercium bau amis yang menusuk. Ia menoleh perlahan. Dan di ambang pintu berdiri sosok lelaki muda berseragam mekanik. Matanya kosong, darah menetes dari hidungnya. Bibirnya bergetar seperti ingin berkata sesuatu. Bos. Bus Baladewa nomor 13. Jalannya sendiri. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Tubuhnya lalu jatuh ke lantai. Darmawan berteriak panik. Sementara dari luar terdengar suara mesin bus menyala dengan sendirinya. Tanpa sopir, tanpa penumpang, bergerak pelan keluar garasi menuju jalan raya yang gelap. Dan di kaca depan bus itu, tampak siluet kecil berambut panjang duduk di kursi sopir. Hujan deras mengguyur lereng Gunung Lawu malam itu, disertai petir yang menyambar berulang kali. Kabut tebal menyelimuti jalanan berbatu menuju Dusun Cemoro Kandang, tempat tinggal seorang dukun tua yang dikenal dengan nama Mbah Karso. Di tempat itulah, bertahun-tahun lalu, perjalanan kelam Darmawan dimulai. Mobil pikap tuanya berhenti di depan rumah bambu yang berdiri di tepi jurang. Lampu minyak menggantung di teras bergoyang tertiup angin. Darmawan turun dengan tubuh basah kuyup, membawa kotak kayu kecil berisi sesaji. Beras kuning, bunga 7 rupa, telur ayam kampung, dan sebotol darah kambing hitam. Langkahnya ragu. Tapi di benaknya terngiang-ngiang suara mesin bus yang menyala sendiri. Tubuh mekanik yang mati di garasi. Dan Jenglot yang menghilang entah kemana. Ia tahu, hanya Mbah Karso yang bisa menjelaskan semua ini. Saat ia hendak mengetuk pintu, suara serak terdengar dari dalam. Masuk saja Darmawan. Kau sudah kutunggu. Darah Darmawan berdesir. Dia Ulivi mengat, tapi sang dukun sudah tahu namanya. Ia melangkah masuk. Ruangan itu remang, dipenuhi asap dupa dan tengkorak monyet yang digantung di atap. Di tengah ruangan, Mbah Karso duduk bersila di atas tikar pandan. Matanya tertutup, tapi bibirnya bergerak melafalkan mantra. Di depannya sebatang lilin merah menyala dengan api yang hampir tak bergoyang, meski angin bertiup kencang. Jenglot itu sudah lepas kendali, kata Darmawan pelan. Yang aku sudah beri darah ayam seperti yang dulu Mbah ajarkan. Tapi dia menagih nyawa manusia. Mbah Karso membuka matanya perlahan. Pandangan tuanya menembus dada Darmawan. Aku sudah bilang Jenglot bukan benda, tapi makhluk hidup. Ia tak kenyang dengan darah hewan. Kau yang berjanji kepadanya, bukan aku. Darmawan menunduk, tangannya gemetar. Aku hanya ingin menyelamatkan usahaku waktu itu, Mbah. Aku tak tahu tumbalnya harus nyawa manusia. Sekarang aku ingin memutus perjanjian itu. Aku tak mau lagi hidup di atas penderitaan orang lain. Mbah Karso menghela napas panjang. Kau tak bisa memutus janji dengan darah yang belum lunas. Satu-satunya jalan adalah mengembalikan Jenglot itu ke tempat asalnya dan menerima balasan atas apa yang telah kau lakukan. Balasan? Suara Darmawan bergetar. Ya, Jenglot akan mengambil yang paling kau sayangi. Suasana hening. Hanya suara hujan yang menghantam atap bambu. Di luar, petir menyambar, menerangi wajah Mbah Karso yang kini tampak begitu tua dan menyeramkan. Darmawan menatap lantai tanah itu dengan pandangan kosong. Lalu di mana tempat asalnya, Mbah? Di bawah batu nisan tanpa nama, di makam tua sebelah selatan Lawu. Kau harus datang ke sana tepat tengah malam, membawa darah terakhir dari garis keluargamu. Darmawan tersentak. Darah keluargaku? Maksud Mbah? Senyum tipis muncul di wajah Mbah Karso. Tapi matanya tetap dingin. Jenglot hanya mau pulang jika diberi tumbal darah yang setara dengan perjanjian pertama. Dulu kau menandatanganinya dengan darahmu sendiri. Tapi kekayaanmu telah memakan banyak nyawa. Sekarang ia menagih darah dari keturunanmu. Atau ia akan membunuh semua orang di sekitarmu. Darmawan terdiam. Dia teringat wajah anak sematawayangnya Rani
yang kini kuliah di Semarang. Tubuhnya gemetar hebat. Tidak, aku tidak akan biarkan itu terjadi. Mbah Karso menunduk, memejamkan mata, lalu mulai melantunkan mantra panjang. Lilin di depannya bergetar, dan dari asap dupa muncul bayangan kecil menyerupai jenglot, berambut panjang dengan mata merah menyala. Suaranya lirih tapi jelas, seperti bisikan di telinga Darmawan. Kau ingin bebas, Darmawan? Kau harus menebusnya dengan darah yang sama. Darmawan mundur, hampir tersandung kursi bambu. Bayangan jenglot itu tertawa kecil, lalu lenyap dalam asap. Darmawan jatuh berlutut, napasnya tersengal. Mbah Karso memadamkan lilin. Pilihlah, korbankan darah keturunanmu dan kembalikan jenglot itu, atau biarkan dia mengambil semuanya dengan caranya sendiri. Suasana di dalam gubuk itu semakin pekat. Darmawan hanya bisa menatap sesaji yang ia bawa, yang kini sudah berubah warna menjadi kehitaman dan berbau amis. Ia menatap Mbah Karso untuk terakhir kalinya. Kalau aku menolak, Mbah Karso berdiri perlahan. Dari kegelapan suaranya bergema berat. Kalau kau menolak, maka malam ini juga jenglotmu akan datang menjemput. Darmawan menatap keluar jendela. Kilat menyambar, dan di sela pohon pinus ia melihat sosok kecil berambut panjang berdiri menatapnya dari kejauhan. Matanya merah, mulutnya tersenyum lebar seperti robekan luka. Ia menutup mata, menahan tangis. Hujan makin deras seolah langit sendiri sedang menangis untuk dosa yang ia perbuat. Ketika ia berbalik, Mbah Karso sudah tak ada lagi. Gubuk itu kosong. Yang tersisa hanyalah bau dupa dan darah kambing yang menetes di lantai. Darmawan menatap peti kayu di tangannya. Tubuhnya menggigil. Ia tahu malam itu adalah permulaan akhir dari semuanya. Karena saat jenglot sudah mulai menagih darah keluarga, tak ada tempat untuk bersembunyi. 3 hari sudah sejak kabar kematian Rani datang menghancurkan dunia Darmawan. Tubuh anak semata wayangnya ditemukan di dasar jurang, bersama reruntuhan bus yang terbakar. Anehnya jasadnya tetap utuh, tak terbakar, tak terluka. Hanya wajahnya yang tampak pucat dan matanya tertutup rapat seperti sedang tertidur. Pemakaman Rani berlangsung sederhana. Hujan turun perlahan, langit kelabu menggantung seperti berduka. Darmawan berdiri membeku di sisi liang lahat, menggenggam payung tanpa sadar. Air matanya tak lagi keluar. Mungkin sudah habis bersama semua rasa harapan yang ia punya. Di antara para pelayat, beberapa karyawan berbisik pelan. Katanya bus itu dikendarai sendiri ya. Benar, sopirnya bilang tiba-tiba mesin hidup sendiri, terus gasnya nyantol. AIT itu pasti kutukan. Aku dengar bos Darmawan ada main dengan pesugihan. Darmawan mendengarnya, tapi tak bereaksi. Yuya hanya menatap tanah basah di depan matanya. Tempat Rani kini bersemayam. Namun di telinganya, masih terngiang tawa kecil yang ia dengar malam sebelum Rani berangkat. Tawa jenglot di ruang bawah tanah. Malam setelah pemakaman, suasana garasi PO Baladewa terasa mencekam. Tak ada bus yang beroperasi. Semua armada diam membisu. Para sopir menolak bekerja, sebagian memilih pulang karena takut. Hanya Darmawan yang tetap di sana, menatap peti kayu yang kini tertutup di bawah sinar lampu redup. Ia bicara pelan, suaranya serak. Kau sudah puas kan? Kau sudah ambil yang paling berharga dariku. Sekarang lepaskan aku dari perjanjian ini. Peti itu tak bergerak, tapi angin dingin berhembus, dan dari arah belakang terdengar langkah kecil. Darmawan menoleh, matanya membelalak. Rani berdiri di sana dengan wajah pucat dan rambut basah menempel di pipi. Bajunya sama seperti saat ditemukan di jurang, tapi kakinya telanjang, berlumur tanah. Ayah, suaranya lirih nyaris tak terdengar. Darmawan tertegun. Rani, nama apa ini mimpi? Rani tersenyum lemah, lalu mendekat. Aku kedinginan ya. Ia spontan memeluk putrinya. Tubuh itu dingin, lembab, seperti jasad yang baru diangkat dari tanah basah. Saat Darmawan menatap wajahnya, ia melihat sesuatu. Di leher Rani ada bekas gigitan kecil seperti tanda luka lama. Darahnya mendidih. Dia sadar, Rani memang kembali, tapi bukan sebagai manusia. Tiba-tiba lampu di ruang bawah tanah berkedip. Angin bertiup kencang, dupa yang sudah padam tiba-tiba menyala lagi. Peti kayu di sudut ruangan terbuka pelan, dengan suara berderit panjang. Dari dalamnya muncul jenglot kecil itu. Matanya menyala merah, rambutnya bergerak seperti hidup. Kau memanggilnya sendiri, Darmawan. Suara itu bergema dari segala arah.
Darmawan mundur sambil menahan Rani di pelukannya. "Jangan ganggu anakku lagi." Jenglot menatapnya tajam. "Dia bukan anakmu lagi. Dia bagian dari perjanjian. Kau menandatangani kontrak darah, dan janjimu belum lunas. Sekarang dia akan menjadi penjaga barumu." Rani menatap ayahnya dengan mata kosong. "Ayah, aku haus." Darmawan menggigil. Dari bibir putrinya mengalir setetes darah, lalu tubuhnya mulai gemetar hebat. Rani menjerit. Suaranya melengking tinggi dan seketika lampu-lampu padam. Dalam kegelapan itu, hanya suara langkah kecil dan tawa Jenglot yang menggema. Ketika lampu menyala kembali, Rani sudah menghilang. Di lantai, Darmawan menemukan bekas kaki kecil yang meninggalkan noda darah menuju tangga. Ia berlari keluar, menyusuri garasi yang kini terasa seperti labirin maut. Setiap langkahnya disertai suara tawa lirih dari segala penjuru. Di antara deretan bus, ia melihat bayangan Rani duduk di kursi sopir, menatap lurus ke depannya. Di kaca depan bus itu, refleksi Jenglot tampak berdiri di belakangnya, seolah mengajarinya cara mengemudi. Roda harus terus berputar. Suara itu bergema di seluruh garasi. Mesin bus menyala satu persatu padahal tak ada yang menyentuhnya. Deru mesin bercampur suara tawa Jenglot dan jeritan Darmawan. Ia berlari ke arah bus pertama, mencoba mematikannya, tapi setiap kali mendekat, roda bus berputar sendiri, seolah menolak disentuh. Dari arah belakang, bayangan Rani muncul lagi. Kini wajahnya pucat sempurna, matanya hitam seluruhnya. "Ayah, darahmu akan melunasi semuanya." Rani mendekat perlahan, langkahnya tak bersuara. Darmawan jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. "Rani, tolong jangan, aku ayahmu." Tapi wajah Rani hanya tersenyum tipis. Ia menunduk, lalu berbisik tepat di telinga Darmawan. "Aku tahu ya, karena itu aku lagi mengakhiri semuanya." Tiba-tiba ia menggigit pergelangan tangan ayahnya sendiri. Darah memancar deras menetes ke lantai. Jenglot yang berdiri di atas kap bus tertawa puas. Matanya menyala semakin terang. Darmawan menjerit tapi tak melawan. Ia membiarkan darahnya mengalir, berharap itu cukup untuk menghentikan kutukan. "Ambil darahku, tapi biarkan dia tenang." Bas-bas di garasi perlahan berhenti bergetar. Suara mesin satu persatu padam. Udara yang tadinya pekat kini menjadi dingin dan sunyi. Rani menatap ayahnya, lalu perlahan memudar menjadi kabut tipis yang menghilang bersama Jenglot. Darmawan pingsan di lantai, tubuhnya lemah, napasnya tersengal. Sebelum matanya tertutup, ia sempat melihat peti kayu itu kembali tertutup sendiri, dan di atasnya terukir tulisan samar dari darah. Satu janji belum ditebus sepenuhnya. 3 hari sudah sejak kabar kematian Rani datang menghancurkan dunia Darmawan. Tubuh anak semata wayangnya ditemukan di dasar jurang, bersama reruntuhan bus yang terbakar. Anehnya jasadnya tetap utuh, tak terbakar, tak terluka. Hanya wajahnya yang tampak pucat, dan matanya tertutup rapat seperti sedang tertidur. Pemakaman Rani berlangsung sederhana. Hujan turun perlahan. Langit kelabu menggantung seperti berduka. Darmawan berdiri membeku di sisi liang lahat, menggenggam payung tanpa sadar. Air matanya tak lagi keluar. Mungkin sudah habis bersama semua rasa harapan yang ia punya. Di antara para pelayat, beberapa karyawan berbisik pelan. Katanya bus itu dikendarai sendiri ya. Benar, sopirnya bilang tiba-tiba mesin hidup sendiri, terus gasnya nyantol. Itu pasti kutukan. Aku dengar bos Darmawan ada main dengan pesugihan. Darmawan mendengarnya, tapi tak bereaksi. Ia hanya menatap tanah basah di depan matanya. Tempat Rani kini bersemayam. Namun di telinganya, masih terngiang tawa kecil yang ia dengar malam sebelum Rani berangkat. Tawa Jenglot di ruang bawah tanah. Malam setelah pemakaman, suasana garasi PO Baladewa terasa mencekam. Tak ada bus yang beroperasi. Semua armada diam membisu. Para sopir menolak bekerja, sebagian memilih pulang karena takut. Hanya Darmawan yang tetap di sana, menatap peti kayu yang kini tertutup di bawah sinar lampu redup. Ia bicara pelan, suaranya serak. "Kau sudah puas kan? Kau sudah ambil yang paling berharga dariku. Sekarang lepaskan aku dari perjanjian ini." Peti itu tak bergerak, tapi angin dingin berhembus, dan dari arah belakang terdengar langkah kecil. Darmawan menoleh, matanya membelalak. Rani berdiri di sana dengan wajah pucat dan rambut basah menempel di pipi. Bajunya sama seperti saat ditemukan di jurang, tapi kakinya telanjang, berlumur tanah. "Ayah,"
Suaranya lirih nyaris tak terdengar. Darmawan tertegun. "Rani? Apa ini mimpi?" Rani tersenyum lemah lalu mendekat. "Aku kedinginan ya." Ia spontan memeluk putrinya. Tubuh itu dingin, lembab, seperti jasad yang baru diangkat dari tanah basah. Saat Darmawan menatap wajahnya, ia melihat sesuatu. Di leher Rani ada bekas gigitan kecil seperti tanda luka lama. Darahnya mendidih. Ia sadar, Rani memang kembali, tapi bukan sebagai manusia. Tiba-tiba lampu di ruang bawah tanah berkedip. Angin bertiup kencang, dupa yang sudah padam tiba-tiba menyala lagi. Peti kayu di sudut ruangan terbuka pelan, dengan suara berderit panjang. Dari dalamnya muncul jenglot kecil itu. Matanya menyala merah, rambutnya bergerak seperti hidup. "Kau memanggilnya sendiri, Darmawan." Suara itu bergema dari segala arah. Darmawan mundur sambil menahan Rani di pelukannya. "Jangan ganggu anakku lagi." Jenglot menatapnya tajam. "Dia bukan anakmu lagi. Dia bagian dari perjanjian. Kau menandatangani kontrak darah, dan janjimu belum lunas. Sekarang dia akan menjadi penjaga barumu." Rani menatap ayahnya dengan mata kosong. "Ayah, aku haus." Darmawan menggigil. Dari bibir putrinya mengalir setetes darah, lalu tubuhnya mulai gemetar hebat. Rani menjerit, suaranya melengking tinggi dan seketika lampu-lampu padam. Dalam kegelapan itu, hanya suara langkah kecil dan tawa jenglot yang menggema. Ketika lampu menyala kembali, Rani sudah menghilang. Di lantai, Darmawan menemukan bekas kaki kecil yang meninggalkan noda darah menuju tangga. Ia berlari keluar, menyusuri garasi yang kini terasa seperti labirin maut. Setiap langkahnya disertai suara tawa lirih dari segala penjuru. Di antara deretan bus, ia melihat bayangan Rani duduk di kursi sopir, menatap lurus ke depannya. Di kaca depan bus itu, refleksi jenglot tampak berdiri di belakangnya, seolah mengajarinya cara mengemudi. Roda harus terus berputar. Suara itu bergema di seluruh garasi. Mesin bus menyala satu persatu padahal tak ada yang menyentuhnya. Deru mesin bercampur suara tawa jenglot dan jeritan Darmawan. Ia berlari ke arah bus pertama, mencoba mematikannya, tapi setiap kali mendekat, roda bus berputar sendiri, seolah menolak disentuh. Dari arah belakang, bayangan Rani muncul lagi. Kini wajahnya pucat sempurna, matanya hitam seluruhnya. "Ayah, darahmu akan melunasi semuanya." Rani mendekat perlahan, langkahnya tak bersuara. Darmawan jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. "Rani, tolong jangan, aku ayahmu." Tapi wajah Rani hanya tersenyum tipis. Ia menunduk, lalu berbisik tepat di telinga Darmawan. "Aku tahu ya, karena itu. Aku lagi mengakhiri semuanya." Tiba-tiba ia menggigit pergelangan tangan ayahnya sendiri. Darah memancar deras menetes ke lantai. Jenglot yang berdiri di atas kap bus tertawa puas. Matanya menyala semakin terang. Darmawan menjerit tapi tak melawan. Ia membiarkan darahnya mengalir, berharap itu cukup untuk menghentikan kutukan. "Ambil darahku, tapi biarkan dia tenang." Bas-bas di garasi perlahan berhenti bergetar. Suara mesin satu persatu padam. Udara yang tadinya pekat kini menjadi dingin dan sunyi. Rani menatap ayahnya, lalu perlahan memudar menjadi kabut tipis yang menghilang bersama jenglot. Darmawan pingsan di lantai, tubuhnya lemah, napasnya tersengal. Sebelum matanya tertutup, ia sempat melihat peti kayu itu kembali tertutup sendiri, dan di atasnya terukir tulisan samar dari darah. Satu janji belum ditebus sepenuhnya. 2 minggu setelah kejadian malam itu, nama P.O. Baladewa mendadak kembali ramai diperbincangkan. Bukan karena armadanya kembali beroperasi, tapi karena bus milik Darmawan yang sudah rusak di jurang tiba-tiba ditemukan terparkir sendiri di Terminal Tirtonadi, Solo. Dalam keadaan utuh, bersih, dan mesinnya masih menyala. Petugas terminal yang pertama kali melihatnya mengira itu ulah anak muda iseng. Tapi saat mencoba mematikan mesin, mereka menemukan bahwa tak ada sopir di dalam bus itu. Di kursi sopir, hanya ada setetes darah kering dan rambut panjang hitam melilit tuas gas. Sejak malam itu, keanehan di terminal mulai terjadi. Setiap pukul 2 dini hari, terdengar deru mesin bus Baladewa hidup sendiri. Lampu-lampunya menyala, dan klaksonnya berbunyi panjang seperti menjerit. Para penjaga terminal yang bertugas malam memilih kabur ketakutan. Namun bagi Pak Darmawan, kejadian itu justru menjadi pertanda jenglotnya belum pergi. Dia masih mengintai.
Sejak kehilangan darahnya malam itu, tubuh Darmawan menjadi sangat lemah. Wajahnya pucat, matanya sayu, tapi setiap malam ia tetap datang ke garasi dengan tongkat kayu di tangan. Di matanya sering muncul bayangan Rani duduk di bangku bus sambil tersenyum samar. Kadang ia mendengar suara lembut anaknya. "Ayah, bus itu harus berangkat. Masih ada penumpang yang menunggu." Darmawan tahu itu bukan suara Rani yang sesungguhnya. Itu adalah panggilan jenglot yang menjelma lewat wajah anaknya. Tapi naluri seorang ayah membuatnya tak sanggup menolak. Malam itu, ia memutuskan pergi ke terminal Tirtonadi. Ia ingin mengakhiri semuanya. Hujan turun deras ketika mobilnya memasuki area terminal yang sudah sepi. Lampu-lampu jalan berpendar di atas genangan air, menimbulkan pantulan seperti darah yang membeku. Bus-bus besar berjejer dalam gelap. Hanya satu yang menyala samar. Bus Baladewa dengan nomor bodi Son 7. Armada yang dulu dikemudikan Rani untuk pertama kali. Darmawan berjalan perlahan. Tongkatnya mengetuk aspal basah. Setiap langkah terasa berat, tapi matanya terus menatap ke arah bus itu. Ketika ia membuka pintu depan bus, aroma dupa langsung menyeruak. Di kursi sopir memang benar. Rambut hitam panjang masih melilit tuas gas, dan di dashboard tergantung patung jenglot kecil yang kini tampak hidup. Matanya berdenyut merah dalam gelap. "Kau datang lagi, Darmawan?" Suara itu terdengar seperti berbisik dari balik perut bumi. Jenglot menatapnya dengan mata kecil menyala. "Kau sudah bayar dengan darahmu. Tapi tumbal belum cukup. Kau masih berutang 1 nyawa." Darmawan terisak, tubuhnya gemetar. "Aku sudah kehilangan segalanya. Apalagi yang kau mau? Bus ini haus. Ia butuh penumpang terakhir." Tiba-tiba dari arah belakang, terdengar suara langkah-langkah kaki. Darmawan menoleh dan jantungnya hampir berhenti. Di lorong kursi bus itu, bayangan orang-orang muncul satu persatu. Mereka adalah para korban kecelakaan bus Baladewa, sopir, kernet, dan penumpang yang dulu tewas bersama Rani. Tubuh mereka berdiri tegak. Rani muncul di antara mereka, duduk di kursi paling depan. Ia menoleh pelan ke arah ayahnya, tersenyum lembut. "Ayah, waktunya berangkat." Jenglot melompat ke dashboard, lalu berdiri tegak seperti komandan kecil. "Sekali lagi darah akan jadi tiketnya. Hanya dengan itu pesugihanmu sempurna." Darmawan memejamkan mata, menangis. Dia sadar semua harta, semua kejayaan yang ia kejar hanyalah jebakan. Ia ingin menebus semuanya, tapi bagaimana caranya menghentikan makhluk yang sudah menukar hidup anaknya dengan kekuasaan? Dengan sisa tenaga, ia mengambil botol kecil berisi minyak dupa dari kantong bajunya. Minyak penolak jenglot yang diberikan seorang ustaz sebelum ia datang. Ia menyiramkannya ke lantai bus dan membaca ayat yang dulu hampir ia lupakan. "Bismillahirrahmanirrahim." Suara jenglot menjerit keras. Bus berguncang hebat. Dari atapnya menetes darah. Dari kaca depan muncul retakan seperti urat hidup. Para arwah penumpang mulai menghilang satu persatu. Namun Rani tetap di tempatnya, menatap ayahnya dengan mata berkaca. "Ayah, terima kasih sudah mau menjemputku." Lalu tubuhnya memudar menjadi cahaya merah yang menyatu dengan dupa. Jenglot berteriak melengking. Tubuhnya terbakar, berubah menjadi debu hitam yang beterbangan dan hilang dalam hujan malam. Bus Baladewa pun padam. Mesin berhenti, lampu redup dan bau dupa berganti aroma bunga melati yang menenangkan. Darmawan jatuh terduduk, lemas, namun tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, hatinya tenang. Dia menatap bangku depan tempat Rani duduk, lalu berbisik lirih, "Maafkan ayah, nak. Pesugihan ini berakhir di sini." Namun saat ia melangkah keluar dari bus, sesuatu membuatnya terhenti. Di kaca spion, ia melihat bayangannya sendiri duduk di kursi sopir, menatapnya dengan mata hitam. Bus itu perlahan menutup pintunya sendiri, dan klaksonnya berbunyi panjang. Petugas terminal yang datang pagi hari menemukan bus itu kosong, tapi di kaca depannya tertulis dengan darah, "Baladewa akan terus berjalan." 3 malam setelah insiden di terminal Tirtonadi, bus Baladewa 07 kembali terlihat di jalan raya. Padahal sejak kejadian itu, bus tersebut sudah dikandangkan dan dinyatakan rusak berat. Tapi malam-malam tertentu, warga sekitar desa Gemolong sering mendengar suara mesin besar melintas tanpa lampu, diiringi deru angin dingin yang mengguncang pepohonan. Beberapa pengemudi truk bahkan bersumpah,
Mereka melihat bus Baladewa berwarna merah melintas kencang di jalur sepi antara Solo dan Wonogiri, tanpa sopir, tanpa penumpang, tapi dengan lampu kabin menyala terang dan bayangan manusia duduk di setiap kursinya. Kabar itu segera menyebar. Banyak yang penasaran tapi lebih banyak yang takut. Terminal Tirtonadi pun membuat aturan tak tertulis. Tidak ada bus yang beroperasi lewat pukul 2 dini hari. Mereka menyebut jam itu sebagai jam bayangan. Waktu di mana arwah sopir bus Baladewa mencari tumpangan. Di sisi lain, Pak Darmawan masih berjuang dengan rasa bersalah. Ia kini tinggal di rumah sederhana di pinggir kota, jauh dari garasi lamanya yang telah ia jual. Rambutnya memutih, tubuhnya kurus, dan setiap malam ia hanya duduk di teras menatap jalan. Namun rasa tenang itu tak bertahan lama. Sejak bus itu hilang dari terminal, setiap malam ia mendengar suara klakson panjang dari kejauhan. Lalu aroma asap solar yang aneh menyusup ke rumahnya. Kadang ia juga melihat lampu bus memantul di kaca jendela, padahal tak ada kendaraan lewat. Sampai suatu malam pukul 2:15, Darmawan terbangun karena suara mesin berat berhenti tepat di depan rumahnya. Jantungnya berdegup kencang. Dengan langkah gemetar, ia membuka pintu. Di depan rumahnya, berdiri bus Baladewa 07. Lampunya menyala redup, dan di kaca depannya tertera tulisan digital, rute Solo, Wonogiri, Akhirat. Pintu bus terbuka perlahan dengan suara berderit, dan dari dalam terdengar suara sopir memanggil pelan, "Pak, waktunya berangkat." Darmawan melangkah maju. Dari balik kabut knalpot, ia melihat sosok pria berseragam sopir duduk di balik kemudi. Wajahnya samar, tapi tubuhnya kaku seperti boneka. Saat ia mendekat, tubuhnya bergetar hebat, karena ia mengenali wajah itu. Itu adalah wajah Rudi, sopir pertama yang meninggal dalam kecelakaan bus Baladewa 3 tahun lalu. "Rudi, kau? Saya hanya menjalankan perintah, Pak. Bus ini tidak boleh berhenti. Masih banyak penumpang yang menunggu di jalan." Darmawan menatap ke arah kabin, dan benar saja, di kursi belakang terlihat bayangan penumpang samar duduk diam. Wajah-wajah pucat itu menatap ke depan, seperti menunggu sesuatu. "Mereka siapa?" tanya Darmawan. "Mereka semua orang yang pernah naik bus ini. Ada yang belum sempat sampai tujuan." Rudi memutar kunci kontak, mesin menggeram lagi. Sekarang giliran Bapak yang mengantar mereka pulang. Udara mendadak menjadi dingin menusuk. Bus perlahan melaju sendiri, dan Darmawan tanpa sadar ikut melangkah naik. Pintu menutup di belakangnya, mengurungnya di dalam aroma solar dan dupa yang samar. Selama perjalanan tak ada yang bicara, hanya suara deru mesin dan sesekali bisikan halus dari arah belakang. Darmawan memandang keluar jendela, tapi pemandangan di luar bukan lagi jalan raya, melainkan hamparan hutan gelap yang tidak dikenal. Bayangan pepohonan bergerak mundur, tapi tak ada ujung jalan. Setiap kali bus melintas di tikungan, wajah penumpang di belakang berubah semakin jelas. Ada wanita tua, anak kecil, pria berpakaian seragam. Mereka semua memandang Darmawan dengan mata kosong penuh dendam. "Kau yang mengirim kami untuk kekayaanmu. Kami tumbal yang tak pernah disebut namanya. Sekarang kau ikut bersama kami." Suara-suara itu menggema, bus bergetar hebat. Darmawan menutup telinganya, tapi gema itu justru masuk ke dalam pikirannya. Ia menatap ke depan dan di kursi sopir Rudi kini telah menghilang. Digantikan sosok Rani, mengenakan seragam sopir Baladewa, tersenyum lembut tapi dengan mata hitam legam. "Ayah, jangan melawan. Tuh ini jalan terakhir kita." Bus tiba-tiba melaju kencang tanpa arah. Petir menyambar langit dan kaca depan retak. Darmawan menjerit, mencoba membuka pintu tapi terkunci rapat. Ketika ia memaksa memecahkan kaca, ia melihat sesuatu di luar. Jurang yang sama tempat Rani tewas dulu. Tidak, bukan ke sana lagi. Namun bus tak berhenti. Mesin meraung, roda berputar semakin cepat. Dalam detik terakhir Darmawan menatap wajah anaknya di kaca spion. Rani tersenyum, matanya meneteskan darah. "Pesugihan tak pernah bisa ditebus, ayah." Bus Baladewa menukik tajam ke jurang. Suara benturan keras mengguncang udara. Ledakan besar terdengar hingga 3 desa. Tapi ketika warga datang ke lokasi, tak ada bangkai bus yang ditemukan. Hanya bau solar dan dupa terbakar di udara. Pagi harinya, seorang petugas terminal di Wonogiri menemukan tiket bus misterius di atas meja loket. Di tiket itu tertulis PO Baladewa 07, penumpang terakhir Darmawan. Rute
Tirtonadi Dunia Arwah. Sejak hari itu, setiap malam Jumat Kliwon, beberapa sopir lintas malam mengaku melihat bus merah tua dengan tulisan pudar Baladewa melintas cepat di jalan sepi menuju Wonogiri. Kadang terdengar klakson panjang, disertai bayangan wajah-wajah pucat di balik jendela. Dan jika diperhatikan dengan seksama, di kursi sopirnya tampak sosok Darmawan, mengenakan seragam penuh noda darah, menatap lurus ke depan tanpa berkedip. Baladewa akan terus berjalan. Sudah hampir 2 bulan sejak berita menggemparkan tentang hilangnya bus Baladewa 07 di jalur Wonogiri Solo. Polisi menutup kasus itu sebagai kecelakaan misterius tanpa bukti. Namun di kalangan sopir malam, cerita tentang bus merah tua itu telah menjelma jadi legenda kelam. Mereka menyebutnya bus arwah Baladewa. Bus yang hanya muncul di antara jam 2 sampai 3 dini hari. Melaju tanpa lampu, namun meninggalkan bau solar bercampur dupa yang menyengat. Tak sedikit sopir truk yang bersumpah pernah berpapasan dengannya. Beberapa bahkan mengaku dihantui setelahnya. Salah satunya adalah Samsul, sopir ekspedisi lintas Jawa yang nyaris jadi korban malam itu. Malam itu, jalanan Wonogiri tampak sunyi. Hujan baru saja reda, meninggalkan kabut tipis di sepanjang tikungan. Samsul mengemudikan truk bermuatan sayur dari Solo menuju Ponorogo. Radio di dashboard mendengungkan lagu lawas dangdut pelan, tapi entah mengapa udara di dalam kabin terasa menekan. Pukul 2:10. Dari kaca spion ia melihat lampu 2 bulat menyala di belakang, mendekat cepat tanpa suara mesin. Ia menepikan truk memberi jalan, tapi anehnya kendaraan itu tak kunjung menyalip, hanya bayangan panjang yang terus mengikuti dari belakang. Samsul menurunkan kaca, melongok keluar, lalu ia melihatnya. Bus merah tua dengan tulisan pudar Baladewa di sisi bodi. Lampu kabin menyala samar, memperlihatkan barisan penumpang berwajah pucat duduk rapi. Sopirnya tegap mengenakan seragam kelabu penuh noda, dan wajahnya seolah tanpa nyawa. Samsul sontak membanting setir hampir terguling. Bus itu melaju perlahan melewatinya, lalu menghilang begitu saja di tikungan tanpa suara rem. Ya Allah, desis Samsul tubuhnya gemetar hebat. Dia memutuskan berhenti di warung kopi pinggir jalan, di dekat tikungan Ngadirojo. Sambil tiwang di call, beberapa sopir lain yang juga beristirahat memandangnya aneh. Wajahmu pucat, Sul. Kau lihat Baladewa ya? Salah satu dari mereka, Heri, bertanya setengah bercanda. Samsul menatapnya serius. Bus itu nyalip aku barusan. Tapi waktu aku ikuti nggak ada jejak ban sama sekali. Heri dan sopir lain terdiam. Suasana warung mendadak senyap. Pemilik warung, seorang wanita tua, menatap mereka dari balik jendela. Kalau kau lihat bus itu, jangan coba-coba menatap sopirnya. Dia suka ngajak naik penumpang baru. Samsul menelan ludah. Maksudnya, wanita itu menghela napas panjang. Sopirnya bukan manusia. Namanya Darmawan, bos Baladewa dulu. Katanya dia masih mencari tumbal buat pesugihan jenglotnya yang belum selesai. Keesokan harinya, warga menemukan truk Samsul terparkir di pinggir jalan, dekat tikungan yang sama. Mesin masih hidup, lampu menyala, tapi Samsul sudah tidak ada di tempat. Di kursi kemudi hanya tertinggal dompet, sebatang rokok separuh terbakar, dan secarik tiket bus lusuh bertuliskan PO Baladewa, penumpang Samsul, tujuan Dunia Arwah. Sejak kejadian itu, banyak kisah serupa muncul dari sopir lintas malam. Ada yang mendengar suara klakson panjang dari kejauhan, tapi tak pernah menemukan sumbernya. Ada pula yang merasa bus merah itu berhenti di belakang mereka, padahal tak ada kendaraan lain. Bahkan seorang warga desa Ngadipiro, Pak Suyono, mengaku pernah melihat bus Baladewa berhenti di pinggir jalan depan rumahnya. Ia sempat mendekat karena dikira bus jurusan Wonogiri. Tapi begitu lampu kabin menyala, ia melihat anak-anak kecil duduk di kursi depan dengan mata hitam legam. Salah satu di antaranya menatapnya dan berbisik, "Masuklah, Pak. Kami butuh teman baru." Suyono pingsan di tempat dan dirawat 3 hari karena kejang tanpa sebab. Di tengah ketakutan itu, seorang ustaz dari daerah Nguter bernama Ustaz Salman bertekad mencari asal kutukan tersebut. Ia menelusuri catatan lama dan menemukan bahwa pesugihan jenglot milik Darmawan dilakukan di Goa Watu Lumpang, tempat konon darah pertama kali diteteskan sebagai persembahan. Menurut kitab tua peninggalan almarhum dukun yang membantu Darmawan,
Jenglot itu hanya akan tenang jika tuan terakhirnya rela menukar nyawanya dengan semua korban yang tersisa. Namun Darmawan sudah tewas bersama busnya, dan karena jiwanya terikat pada pesugihan itu, ia kini menjadi bagian dari Jenglot sendiri. Ia tak bisa mati, tak bisa hidup, terjebak dalam roda kutukan yang harus terus berputar di jalan malam. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Ustadz Salman melakukan perjalanan spiritual ke jalur Wonogiri dengan doa dan wirid. Tepat pukul 2 dini hari, suara deru mesin berat menggema. Dari kejauhan terlihat cahaya merah melaju cepat ke arahnya. Ia berdiri di tengah jalan, membaca ayat suci keras-keras. Bus Baladewa berhenti beberapa meter di depannya. Pintunya terbuka perlahan. Dari dalam Darmawan turun dengan mata hitam dan darah mengering di wajahnya. "Jangan halangi aku, Ustaz. Aku harus membawa mereka sampai tujuan." "Tujuanmu sudah berakhir, Darmawan. Lepaskan arwah-arwah itu, kembalilah." Tiba-tiba jendela bus bergetar. Puluhan tangan pucat menempel di kaca, memukul-mukul dari dalam. Suara tangisan dan jeritan bercampur menjadi satu. Jenglot kecil muncul di dashboard bus, matanya menyala merah darah. Ustadz Salman menancapkan tongkat kayu yang sudah dibacakan doa ke tanah, lalu membaca ayat kursi dengan penuh kekuatan. Bus itu bergetar hebat, asap hitam keluar dari dalamnya. Darmawan menjerit, tubuhnya terbakar dari dalam, tapi di wajahnya tampak senyum lega. Akhirnya, "Rani, ayah pulang." Ledakan kecil terdengar. Bus Baladewa terbakar menjadi abu dan lenyap tanpa jejak, meninggalkan aroma dupa bercampur solar yang tipis. Ketika api padam, di tanah hanya tersisa sebuah jenglot kecil terbakar sebagian, dan di dadanya terukir tulisan samar, "Roda Baladewa telah berhenti." Namun sampai hari ini, beberapa sopir lintas malam masih bersumpah, kadang mereka melihat bayangan bus merah melintas jauh di tikungan Wonogiri. Tak ada suara mesin, hanya hembusan angin dingin dan klakson panjang. Sebagian percaya itu hanyalah gema masa lalu, tapi sebagian lain tahu, kutukan jenglot tak pernah benar-benar berakhir. 4 bulan setelah tragedi pembakaran bus Baladewa di jalur Wonogiri, suasana mulai tenang. Tak ada lagi laporan bus misterius melintas, tak ada sopir yang hilang di malam hari. Namun ketenangan itu ternyata hanya permukaan dari badai yang sedang tidur. Di tengah lereng hutan jati tua, berdiri Goa Watu Lumpang, tempat yang sejak dulu dikenal angker dan dilarang dimasuki warga. Dulu disitulah Darmawan meneteskan darah pertama kali, membuka jalan pesugihan yang menjerat hidupnya. Kini, tempat itu kembali menarik perhatian. Bukan oleh peziarah atau dukun, melainkan oleh pemburu misteri bernama Bagas Pradipta, seorang vlogger YouTube yang terkenal memburu tempat angker di Jawa Tengah. Suatu sore, Bagas datang bersama 2 rekannya, Rio dan Anjas. Mereka membawa kamera, senter kepala, dan peralatan ritual kecil yang biasa digunakan sebagai pelengkap konten. "Bro, gua dengar di sini dulu ada bus pesugihan ya, yang dibakar habis tapi jenglot masih hidup?" tanya Rio sambil menyalakan kamera. Bagas tertawa. "Iya, tapi semua itu cuma mitos, bro. Nggak ada bukti nyata. Kita buktikan malam ini." Anjas terlihat ragu. "Tapi tempat ini aneh. Tadi aku lihat bayangan di mulut goa. Kayak ada yang gerak." "Tenang aja," jawab Bagas santai. "Kalau ada arwah berarti view-nya makin gede." Malam pun turun. Kabut tebal menyelimuti sekitar goa, dan suara jangkrik menghilang perlahan. Hanya senter mereka yang menembus gelap. Di dalam goa, bau tanah basah bercampur bau amis menyengat. Langkah mereka berhenti ketika cahaya senter memantul pada sesuatu yang mengilap di dinding batu. Sebuah peti kayu kecil berukir mantra Jawa kuno, setengah tertanam di lumpur. "Ini dia," kata Bagas dengan nada puas. "Kayaknya ini peti jenglot yang katanya terbakar itu." Ia menyingkirkan lumpur dengan tangan kosong. Rio membantu, sementara Anjas menahan napas karena udara di dalam goa mendadak makin dingin. Begitu peti itu terangkat, bau busuk menyengat menyeruak kuat sekali, seperti darah lama bercampur dupa. Bagas menyorotkan kamera. "Wah, gila. Masih utuh. Guys, lihat nih. Katanya jenglot ini dulu dipakai pesugihan bus Baladewa." Ia membuka peti perlahan. Di dalamnya terbaring jenglot kecil dengan tubuh gosong, rambutnya panjang, dan kedua matanya hitam berlubang. Tapi yang membuat mereka terpaku adalah dadanya yang masih bergerak naik turun perlahan. Seperti bernapas. Rio mundur spontan. "Bagas, tutup lagi." "Itu hidup, bro." Bagas malah mendekat. "Tenang, ini efek udara lembab. Ilusi optik."
Namun tiba-tiba lampu senter berkedip, dan dari dalam peti terdengar suara lirih seperti anak kecil berbisik. Darah. Belum cukup, semua terdiam. Suara itu diikuti oleh gerakan kecil. Tangan Jenglot bergerak sendiri, mencengkeram jari Bagas yang masih menyentuh peti. Jerit Bagas. Darah mengalir dari jarinya, menetes ke tubuh Jenglot. Dalam sekejap mata Jenglot menyala merah terang. Goa berguncang hebat. Dindingnya retak, dan dari celah tanah muncul asap hitam pekat berputar membentuk wajah Darmawan. Wajahnya setengah terbakar, tapi matanya hidup dengan sinar merah menyala. Siapa yang berani membangunkanku? Rio dan Anjas menjerit, lari ke arah mulut goa. Tapi pintu batu menutup sendiri, membuat mereka terjebak. Bagas terlempar ke dinding, kameranya jatuh. Suara perekam terus berjalan, merekam segala jeritan di dalam sana. Jenglot bangkit perlahan, kini ukurannya lebih besar dari sebelumnya, sebesar bayi manusia. Rambutnya menjuntai panjang, kukunya runcing. Dan darah Bagas mengalir di wajahnya seperti tinta merah. Kau telah memanggilku lagi. Darahmu adalah kunci kebangkitanku. Jenglot melompat ke arah Bagas, menancapkan kukunya ke dada. Darah menyembur diserap ke tubuh Jenglot. Dari balik asap hitam, sosok Darmawan muncul sepenuhnya. Kini bukan lagi manusia, melainkan makhluk setengah arwah, setengah iblis. Roda Baladewa harus berputar kembali. Dengan sekali teriakan, tanah bergetar. Dari dasar goa muncul rangka besi bus perlahan, terbentuk dari kegelapan dan darah. Lampu depannya menyala merah. Klaksonnya meraung panjang menembus malam. Rio dan Anjas berusaha memecahkan batu penutup goa. Tapi sebelum sempat kabur, mereka melihat bayangan bus Baladewa keluar dari lubang tanah, melaju perlahan ke arah hutan, membawa Jenglot di dalamnya sebagai pengemudi. Kamera yang tertinggal merekam semuanya. Suara mesin bus, jeritan Bagas dan suara terakhir Darmawan bergema di antara batu goa. Satu nyawa membuka pintu, 1000 lagi akan menebusnya. Keesokan paginya, tim SAR menemukan mulut goa telah runtuh sebagian. Tak ada tanda-tanda manusia, tapi jejak ban besar terlihat jelas menuju arah hutan. Padahal jalan di sana berbatu dan menanjak curam. Warga desa kembali ketakutan. Malam berikutnya, beberapa orang mendengar klakson panjang dari arah hutan, diikuti dengan deru mesin bus yang perlahan menjauh. Sampai sekarang, tak ada yang berani masuk ke Goa Watu Lumpang lagi. Dan di dunia maya, video terakhir Bagas sempat tayang beberapa detik sebelum hilang. Cuplikan Bas Baladewa muncul dari tanah dengan suara tawa kecil dan tulisan samar di layar. Pesugihan Baladewa telah lahir kembali. To be continued. 3 hari setelah kejadian di Goa Watu Lumpang, video berjudul Eksperimen Mistis Jenglot Bus Baladewa muncul di kanal YouTube milik Bagas Pradipta. Tak ada yang tahu siapa yang mengunggahnya, karena akun Bagas dinyatakan tidak aktif sejak ia dan 2 rekannya hilang. Namun video itu hanya berdurasi 6 menit 66 detik, dan di menit terakhir, layar berubah gelap, hanya menampilkan suara mesin bas dan tawa lirih yang mengerikan. Awalnya, banyak yang mengira itu bagian dari konten fiksi horor biasa. Tapi malam demi malam, komentar-komentar aneh mulai bermunculan. Saya dengar suara klakson bas di depan rumah jam 2 pagi. Setelah nonton ini, saya mimpi diseret makhluk kecil berbulu panjang. Tolong hapus videonya. Anak saya muntah darah setelah menontonnya. Admin YouTube menutup kolom komentar. Namun video itu sudah tersebar di banyak platform lain. Bahkan ada yang mengunduh dan mengunggah ulang di TikTok dan forum misteri. Skenario teror Baladewa memasuki dunia nyata. 1. Tanda-tanda pertama di sebuah terminal tua di Solo. Sopir malam bernama Karto mengaku melihat bus kosong tanpa sopir melintas. Dengan lampu depan merah menyala. Nomornya jelas tertulis Baladewa 07. Padahal bus itu sudah dinyatakan terbakar habis beberapa bulan lalu. Karto sempat merekam dengan ponselnya. Tapi anehnya, setiap kali ia membuka hasil rekaman, wajahnya sendiri yang muncul di layar, dengan mata hitam dan darah menetes dari hidung. Beberapa hari kemudian, Karto ditemukan tewas di bangku belakang terminal. Tubuhnya kering seperti disedot darahnya. Di dinding belakangnya tertulis dengan darah, "Roda harus terus berputar." Jerisi 22. Kutukan digital sementara itu di Jakarta
Seorang editor video bernama Dika menerima tawaran untuk membuat reaksi video terhadap tayangan Jenglot Baladewa yang viral. Saat sedang mengedit, Dika mendengar suara langkah kecil di belakang meja. Human Lace tak ada siapapun, tapi di layar, Jenglot dalam video tiba-tiba menggerakkan kepalanya, menatap langsung ke arah kamera. Dika membeku. Dia pause videonya, mundur beberapa frame, tapi dalam frame yang sebelumnya diam, mata Jenglot itu kini terbuka lebar. Ia mencoba menutup laptop, namun suara tawa kecil terdengar dari speaker. Kau sudah melihatku. Sekarang giliranku melihatmu. Layar laptop menyala sendiri, menampilkan wajah Dika yang ketakutan. Diikuti tulisan merah besar, balasan sudah dimulai. Besok paginya, Dika ditemukan tak bernyawa di apartemennya. Polisi menyebut kematiannya akibat serangan jantung. Namun kamera CCTV memperlihatkan sesuatu yang aneh. Pada pukul 02.44 dini hari, bayangan kecil berjalan di dinding kamar menuju tubuh Dika yang tertidur. 3. Kebangkitan Darmawan di tempat lain. Di garasi lama PO Baladewa yang kini terbengkalai, warga sekitar mengaku mendengar suara mesin bus menyala sendiri setiap malam Jumat Kliwon. Beberapa kali mereka melihat asap hitam keluar dari lubang ventilasi dan bau darah segar menyebar ke udara. Menurut penuturan seorang dukun setempat, arwah Darmawan Baladewa kini telah bersatu dengan Jenglotnya. Ia bukan lagi manusia, melainkan roh pengendara kematian yang menagih tumbal bagi kejayaan yang dulu ia miliki. Selama video itu terus ditonton, pesugihan Baladewa tidak akan pernah mati, kata sang dukun lirih, karena darah digital sudah menggantikan darah manusia. 4. Teror terakhir malam itu. Seorang teknisi jaringan bernama Yusuf ditugaskan memperbaiki koneksi di kantor pusat YouTube Indonesia yang mengalami gangguan misterius. Server error hanya terjadi pada satu video, pesugihan Jenglot Baladewa. Begitu ia membuka server, lampu kantor padam. Di layar monitor utama muncul bus berwarna hitam pekat dengan tulisan merah menyala. Baladewa klakson panjang terdengar menggema dari speaker. Diikuti wajah kecil Jenglot yang menatap keluar dari layar monitor. Yusuf menjerit, tapi suaranya terputus oleh dentuman keras. Keesokan paginya, ia ditemukan tak sadarkan diri, dengan telinga berdarah dan jari-jarinya patah seperti digigit sesuatu kecil. Di dalam ruang server, hanya satu hal yang tertinggal, bekas roda besar berlumuran darah di lantai ubin putih. 5. Penutup sampai hari ini, video itu masih muncul secara misterius di beberapa platform dengan judul berbeda-beda. Bus Baladewa menagih tumbal, eksperimen mistis Jenglot asli, video terlarang dari Goa Watu Lumpang. Beberapa pengguna melaporkan bahwa setelah menontonnya, lampu rumah mereka berkedip, suara klakson terdengar tanpa sumber, dan di kaca jendela muncul bayangan kecil berambut panjang. Dan setiap kali video itu dihapus, akan muncul komentar terakhir dari akun yang tidak diketahui asalnya. Roda Baladewa tidak akan berhenti. Darah baru selalu ada. Akhir cerita kini legenda pesugihan Jenglot. Tumbal darah bos PO Bus Baladewa menjadi urban legend digital. Percampuran antara dunia nyata dan dunia gaib, di mana Jenglot telah menemukan cara baru untuk menagih tumbal melalui setiap mata yang menatap layar. Jika kau membaca ini di tengah malam dan mendengar klakson dari kejauhan, jangan menoleh ke jendela, karena mungkin bus Baladewa sedang menjemputmu.